Sembahlah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pembatal keislaman adalah al-istihza, mengolok-olok, mengejek agama. Man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang mengolok-olok agama, apakah yang dia ejek adalah balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, ataukah ancaman yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat atau ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir berdasarkan ijma'. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya kalian ejek, kalian perolok-olokkan? La ta'tadiru. Tidak ada lagi maaf untuk kalian, tidak ada uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Orang muslim yang mengejek, yang menghina di antara ajaran Islam, maka dia telah keluar dari agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang kuat, kokoh. Tidak butuh orang-orang yang seperti itu. Akan tetapi, bagaimana jika hinaan tersebut datang dari luar Islam, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bukan hanya bagi kita umat Islam, akan tetapi seluruh dunia, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, begitu pula dari selainnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indal bait." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di sekitar Ka'bah, wa Abu Jahal wa ashabul lahu julus. Pada saat itu ada Abu Jahal dengan orang-orangnya, dengan teman-temannya. Faqad nuhirat jazurun bil ams, dan telah disembeli unta waktu kemarin. Jadi hari sebelumnya telah ada penyembelihan unta. Maka Abu Jahal mengatakan, "Ayyukum yakumu ila sala jazuri bani fulan?" Siapa di antara kalian yang mau mengambil isi perut ataukah kotoran dari sembelihan unta? Fawada'ahu, kemudian dia letakkan fi katfin Muhammadin, di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ashqa minhum, maka orang yang paling buruk di antara mereka berdiri kemudian mengambil kotoran ataukah isi perut dari sembelihan unta tersebut. Kemudian dia meletakkan di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya
tertawa terbahak-bahak. Hatta yamilu ba'duhum ala ba'd. Sampai saking tertawanya mereka sampai condong ke kiri dan ke kanan, miring ke kiri dan ke kanan, saking senangnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fa ana anzur, saya melihatnya dengan mata kepala saya. Law kana li mana'ah, andai kata saya punya kemampuan untuk mengangkat kotoran tersebut dari pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarahtuhu, saya pasti akan mengangkatnya. Kan tetapi Abdullah bin Mas'ud tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sajid ma rafa'a ra'sahu. Nabi sallallahu tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepalanya. Dan Nabi dalam keadaan seperti itu. Hingga datang seseorang kepada putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, wa hiya Juwairiyah, dan dia masih kecil pada saat itu. Datang Fatimah radhiyallahu anha, kemudian mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatarahathu, kemudian mengangkat kotoran tersebut, mengangkat isi perut hewan yang ditimpahkan, ditindihkan di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalat ilaihim, kemudian Fatimah mendatangi mereka ini, orang Abu Jahal dan teman-temannya. Tashtumuhum, memaki mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat suaranya dan berdoa. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Nabi kebiasaannya kalau berdoa 3 kali, dan kalau meminta 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasahkan orang-orang Quraisy. Dalam riwayat lain, Allahumma alaika al-mala' min Quraisy, ya Allah binasakan orang-orang tersebut dari Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma alaika bi Abi Jahal ibn Hisham wa Utbah ibn Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Utbah ibn Abi Mu'aid. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa dzakara as-sabi'a lam ahfazhu. Nabi menyebutkan yang ketujuh, akan tetapi saya melupakan namanya. Nabi mendoakan kebinasaan kepada 7 orang yang telah mengganggunya, yang telah memberikan, yang telah menindihkan kotoran kepadanya. Nabi SAW mengatakan, ya Allah, binasakan Abu Jahal, binasakan dia, binasakan Utbah ibn Rabi'ah, binasakan Syaibah ibn Rabi'ah, binasakan Walid ibn Utbah, binasakan Umayyah ibn Khalaf, binasakan Utbah ibn Abi Mu'aid. Dan menyebutkan yang ketujuh, Ibnu Abi Mu'aid, Utbah ibn Abi Mu'aid. Dalam kesempatan itu, hadis riwayat Bukhari, dari Urwah ibn Zubair, beliau pernah mengatakan, Sa'altu Abdullah ibn Amr, saya pernah bertanya kepada Abdullah ibn Amr, an ashaddi ma sana'a al-musyrikuna bi Rasulillah SAW, tentang perbuatan yang paling buruk yang pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, laqad ra'aitu Utbah ibn Abi Mu'aid, suatu hari saya pernah melihat Utbah ibn Abi Mu'aid berada di samping Nabi SAW. Atau ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, Nabi dalam keadaan salat. Kemudian melilitkan ridaahu, kainnya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fakhanaqahu khankan syadidan, dan dia melilitkannya dengan begitu keras sampai Nabi SAW sesak nafas. Faqama Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW berdiri dan datang, fadafa'u anhu, lalu mendorong Utbah dari Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah, apakah engkau akan membunuh seseorang yang telah mengucapkan Tuhan aku adalah Allah Subhanahu wa taala? Wa qad ja'akum bil bayyinat, dan dia telah datang kepada kalian dengan bukti-bukti yang nyata, mir rabbikum, dari Rabb yang telah menciptakan kalian. Peristiwa ini yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa walladzi ba'atha Muhammadan bil haqq, demi yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, menceritakan bahawa doa Nabi betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'aitu, sungguh saya telah melihat, alladzina samma, yang telah disebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sar'a yauma Badar, mereka menjadi korban, dibantai dengan sadis di perang Badar. 7 orang ini, wasuhibu, kemudian mereka diseret, ditarik ilal qalibi Badar, kemudian mereka dilemparkan di sumur Badar. Demi Allah, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup kemudian melihat pelecehan, melihat orang-orang yang telah melecehkannya, apakah dengan gambar atau dengan perkataan atau dengan apapun itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, jika itu adalah orang, maka Rasul akan mendoakan kebinasaan baginya. Jika itu adalah kelompok, maka Rasul akan mendoakan kebinasaan baginya. Jika itu adalah kabilah seperti Quraisy, jika itu adalah negara, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan kebinasaan bagi mereka, dan Allah akan mengijabah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allah mengijabah doanya terhadap 7 orang yang telah menghina, melecehkan, mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal kecuali kebaikan. Kenapa mereka begitu membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka begitu membenci Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa korban yang telah dimakan, yang telah dikorbankan selama peperangan berlangsung, selama peperangan yang dilakukan atau yang terjadi di dalam Islam? Berapa dibandingkan dengan peperangan-peperangan yang lain yang terjadi di luar Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perang-perang yang terjadi di dalam Islam, bukan Islam yang memulainya, tapi provokasi dari luar Islam. Seperti perang Mu'tah, terbunuhnya utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman dulu, walau bagaimanapun bencinya antar kelompok, yang namanya utusan harus dijaga, tidak boleh dibunuh. Dan itu terjadi sehingga terjadi peperangan. Seperti perang Tabuk, di mana orang bangsa Rom telah menyusun, mengumpulkan pasukan di Syam untuk menyerang umat Islam. Dan Nabi SAW mengumpulkan pasukan. Terjadi perang. Bukan Islam yang memulai. Salah seorang pakar sejarah, Raghib As-Sarjani, beliau mencoba menghitung berapa korban yang terjadi selama perang yang terjadi dalam Islam. Di dalam Islam, pasukan Islam, dari semua jumlah pasukan yang terbunuh dan syahid itu hanya 1%. Orang kafir dan orang musyrik yang terbunuh, yang menjadi korban, hanya 2%. Itu kalau dikumpulkan korban yang terjadi selama perangan antara muslim dengan orang-orang kafir atau orang musyrik, hanya 1,5%.
bandingkan dengan perang dunia kedua yang terjadi. Pasukan yang dengan jumlah yang sangat besar, 15.600.000 pasukan, 15 juta. Yang terbunuh berapa? 54.800.000 jiwa. 15 pasukan yang disiapkan untuk berperang, yang terbunuh 54 juta. Kenapa terjadi? Sebab semua yang tidak ada kaitannya dengan perang, rakyat sipil, wanita, semuanya dibunuh, dibantai. Perhatikan di zaman khalifah, yang dilakukan oleh para khalifah ketika mereka memberikan aturan peperangan. Mereka mengatakan, jangan melakukan kecurangan, jangan melenceng dari kebenaran, jangan melakukan mutilasi, jangan menebang, jangan memotong, jangan membakar pohon, jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak. Dan tentu ini adalah aturan yang sangat aneh di kala itu, bahkan di saat sekarang ini, karena orang-orang beranggapan bahwa peperangan itu adalah pembunuhan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi Islam tidak. Islam melakukan peperangan dan Islam tidak memulainya, dan cara mereka berperang tidak seperti itu. Islam adalah agama rahmat yang disebarkan dengan rahmat, bukan dengan pedang seperti yang dianggap oleh sebagian orang-orang yang telah membenci agama Islam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jemaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kejadian di akhir-akhir ini tentang pelecehan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melukai semua hati umat Islam dan memunculkan banyak aksi. Akan tetapi janganlah memunculkan aksi yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika melihat dengan mata kepalanya Nabi SAW disakiti, diganggu dalam keadaan beribadah, dia mengatakan, seandainya saya memiliki kekuatan. Maka dalam bertindak kita harus berpikir matang. Berpikir matang. Jangan sampai mafsadah lebih besar daripada masalah yang diinginkan. Kemudian belajarlah tentang akidah kita, tentang agama kita, tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu akan membuka peluang kembali untuk orang-orang non-muslim, untuk mereka membaca dan mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pasti akan menemukan tidak seperti apa yang mereka lecehkan atau tuduhkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembali menuntut ilmu, mempelajari tentang akidah, pelajari tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab jangan sampai niat kita untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi justru kita jauh melenceng dari apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari semua yang dibawanya berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan maslahah yang sangat jelas, dan memperhitungkan mafsada-mafsada yang kemungkinan bisa terjadi. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntaskan, menyelesaikan orang-orang yang telah berbuat buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
إنك أنت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وجميع بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.